jangan sampai kita mengikuti mentalitas sifat seperti semut yang mengumpul-ngumpulkan harta. Dia takut hartanya itu habis sehingga dia gila dengan yang namanya dunia, mengumpul-ngumpulkan harta, tidak peduli yang halal ataupun yang haram, tidak peduli yang ma'ruf ataupun yang mungkar. Yang terpenting dia bisa mengumpul-ngumpulkan hartanya walaupun dengan berbagai macam cara. Ini an-nama. Orang yang beriman jangan sampai seperti itu. Allah mensitir, Allah menyindirnya di dalam surah Al-Humazah, allazi jama'a malan wa 'addada yasabu anna malahu akhlada, kata Allah. Bagi siapa saja, hei yang cinta dunia, yang menghalalkan segala macam cara, engkau melupakanku, kata Allah. Jadi dia, yaitu orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitung harta. Alladzi jama'a malahu 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwasanya dengan hartanya itu akan mengekalkan kehidupannya, bisa melepaskannya, bisa menyelamatkannya dari yang namanya malaikat sakaratul maut. Padahal tidak, kata Allah. Yang pertama an-nama. Awas, hati-hati. Orang-orang yang mengaku dirinya amantu billah, aku beriman kepada Allah, jangan sampai kita mengikuti gaya sifat mentalitas seperti an-nama, semut. Kemudian al-ankabut. Al-ankabut ini yaitu laba-laba. Laba-laba itu binatangnya licik. Dia pintar, memang pintar, akan tetapi dia licik. Dia bisa membuat rumah, dia bisa membuat sarang yang begitu luar biasa. Akan tetapi Allah mengingatkan, inna auhanal buyut labaitul ankabut. Yang sehancur-hancurnya, seburuk-buruknya rumah, sejelek-jeleknya rumah, yaitu rumahnya ankabut. Kenapa laba-laba disebutkan buruk, kata Allah? Karena yang namanya laba-laba sama halnya tidak memperdulikan yang hak ataupun yang batil. Bahkan yang namanya betinanya, anak-anaknya, dia sikat saja, dia habisin semuanya demi kepentingan dia sendiri. Begitu pula di dalam rumah tangga. Rumah tangga jangan sepertikan mengikuti gaya al-ankabut, karena bisa hancur rumah tangga itu. Kenapa? Rumah tangganya akhirnya saling zalim menzolimi, saling hina menghina, mencaci maki antara suami istri, anak-anaknya. Rumah tangganya sepertikan ankabut, rumah tangganya sepertikan di atas ring tinju, sepertikan one fryer. Akhirnya dia saling benci membenci, hina menghina, mencaci maki, membuli. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, inilah yang terakhir yang kata Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang beriman, ikutilah, jadilah kalian semua mempunyai sifat mentalitas sepertikan an-nahl, yaitu lebah. An-nahl yaitu lebah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mentalitas mukmin, mentalitas orang-orang yang beriman itu haruslah sepertikan lebah. Sebagaimana sabda Rasul, "Wallazi nafsu biyadi, wallazi nafsu Muhammadin biyadin, inna masalal mu'min laka masalin nahla. Akalat thayyiban wa wada'at thayyiban wa lam taksir wa lam tufsid." Rawahu Ahmad. Kata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, sesungguhnya demi zat yang berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, inna masalal mu'min, sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang beriman laka masalin nahla, sepertikan lebah. Kenapa mengibaratkan, mentamsilkan bahwasanya kita harus mengikuti hal-hal yang positif yang dimiliki lebah itu? Yang pertama, akalat thayyiban. Yang namanya lebah, dia yang dimakannya akalat thayyiban. Yang dimakan oleh lebah itu yang baik-baik saja. Lebah itu selektif, pilih-pilih. Yang namanya bangkai dia tidak makan. Yang namanya minuman-minuman miras, minol, dan nafza, narkotika, subkotika, dan zat adiktif lainnya dia jauhi. Karena Allah akan membencinya, Allah memurkainya. Maka yang dimakannya
sesuatu yang bisa menimbulkan keridhaan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Akalat thayyiban, yang dimakannya yang baik-baik saja. Ketika dia dihadapkan dengan makanan ayam tiren, dia jauhi karena dia tahu itu haram. Ketika dia ditawari dengan minuman-minuman keras yang memabukkan, haram, dia jauhi itu semua. Kenapa? Yang dimakannya yang Allah ridho, yang diminumnya yang Allah ridho, tindak tanduknya, perilakunya yang Allah ridhoi. Akalat thayyiban. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kulu min thayyibat, makanlah yang bersih, yang menurut syariat Allah dibenarkan dan Rasulnya. Jangan engkau asal makan, asal minum pedah makanan atau minuman itu murah, mengenakan, seperti kan gaya-gaya orang-orang sekuler, gaya-gaya orang yang barat